Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar dan juga banyak. Ada perbincangan menarik nih antara bapak-bapak dan bapak-bapak. Ya, membincangkan kenapa sih ya Pak Jokowi sudah pensiun atau pernah tugas masih saja dihantam isu-isu miring negatif, bahkan caci maki, fitnah, bully, wah macam dah. Kalau kata Pak Jokowi, kalau kata Pak Jokowi mah apalagi yang kurang tinggal ditambahin. Ya, tapi ini perbincangan bapak-bapak cerdas ya. Menurut gue cerdas, lebih cerdas dari profesor nyinyir itu. Ya, gimana nggak cerdas? Beliau bisa melihat nih. Kenapa sih? Padahal Pak Jokowi orangnya biasa aja, cuma diem. Dan ya tuduhan-tuduhan itu nggak pernah dibalas sama sekali oleh Pak Jokowi. Bukan karena takut atau apa. Ya ngapain ngeladenin orang-orang yang cuma nuduh tak ada bukti. Iya nggak? Iya. Nah, nih perbincangannya. Mari kita simak bersama. Let's go. Kok masih banyak banget ya orang yang menuduh mantan Presiden Jokowi, Joko Widodo. Dulu Pak Jokowi pernah dikatakan sebagai PKI. Padahal Pak Jokowi lahir kalau nggak salah tahun 1961. Ya. Nggak mungkin dong. Ya, ya. Anak orang 4 tahun, umur 4 tahun kok bisa jadi anggota PKI. Ya, ya. Yang kedua, Pak Jokowi dianggap katanya anak gerwani. Lalu Pak Jokowi dikatakan juga antek asing, antek aseng. Nah, pernah juga ada orang yang mengatakan Pak Jokowi itu presiden yang pelongo-pelongo, ya kan? Ada yang mengatakan presiden itu dungu. Juga bahkan ada yang mengatakan bajingan, bayangin. Tapi Pak Jokowi sih santai aja, tidak melakukan apapun juga gitu kan. Bahkan ada yang terakhir ini OCCRP mengatakan di dalam awal-awal diumumkan oleh OCCRP itu bahwa Pak Jokowi itu diduga sebagai presiden nomor 2 terkorup di dunia. Ada lagi tentang Pak Jokowi ini waktu itu sampai sekarang juga masih diramaikan tentang dugaan ijazah palsu. Dugaan ijazah palsu Pak Jokowi utamanya yang dari UGM itu loh. Loh, teman-temannya tuh UGM ada, Pak. Ya, ya. Tetangga kita aja ada, Pak. Temannya Pak Jokowi yang dulu satu fakultas dengan Pak Jokowi di UGM. Ada. Ya. Gitu. Itu saksi hidup ya? Ya, saksi hidup. UGM sudah mengklarifikasi, tapi tetap aja nggak dipercaya kan, susah ya kalau begitu, Pak ya. Ya, ya. Itu loh Pak, kenapa sebagian orang itu suka mencaci maki, menghina, memfitnah, karena belum terbukti semua. Kalau belum terbukti semua kan berarti ya tuduhan-tuduhan sekenanya aja. Ya. Itu kira-kira kenapa Pak? Ya, Kok sebel banget sama Pak Jokowi gitu loh Pak? Ya. Karena orang yang mereka bicarakan ini tidak pernah membalas. Oh, Akhirnya misalnya si A mencemooh dengan segala cemoohan, Pak Jokowi tidak membalas. Terus si B, si C dan seterusnya. Akhirnya orang-orang lain melihat ternyata nggak apa-apa yang kita ngomongin Pak Jokowi yang jelek. nular-nulari. Oh, jadi menular, Pak. Iya, ketagihan orang mencaci maki atau menghina Pak ya. Biasanya sifat buruk itu menular, Pak. Sifat buruk itu menular. Yang sulit kan sifat baik. Iya, iya. Sifat baik susah menular, tapi kalau tindakan buruk itu selalu menular. Cepat menular, cepat ya. Cepat banget. Iya. Apalagi tindakannya itu tidak dibalas. Oh, Baik secara formal maupun tidak formal. Iya. Ya kan, misalnya secara hukum harusnya dia dituntut, diadukan. diadukan oleh yang bersangkutan. Yang bersangkutan. Tapi ini kan tidak dilakukan oleh Pak Jokowi. Iya, betul. Mestinya kan mereka berpikir ulang. Loh,
orang ini kok saya hina nggak balas ya. Iya. Saya jadi malu nih. Harusnya Iya, begitu. betul. Ini enggak, malah tuman Terus saja menghina ya. Oh, jadi itu penyakit psikis. Sampai ada satu orang profesor Pak yang bolak-balik ngomel itu, ada orang menduga dia ini udah mirip penyakit jiwa. Sampai begitu. Iya, iya, iya. Jadi ya inilah, tidak adanya kesadaran bagi para penghina ini bahwa sebetulnya tempatkanlah dirimu seperti Pak Jokowi. Iya. Kalau kau dilakukan seperti itu, terima nggak dirimu? Iya. Harusnya kan gitu Pak. Di era Pak Jokowi pembangunan jalan tol diteruskan. Ya. Trans Sumatera, Trans Jawa, Trans Sulawesi. ya kan? Trans Sulawesi juga, Udah, jalan tol juga tuh. Iya. Kayak jalan biasa deh Pak. Mah? Bukan ya? Kereta api di Sulawesi dibangun. Sulawesi, ya. Tadi kita kan pelabuhan, bandara udara, Ya. bendungan. Bendungan. Ada banyak banget Pak, bendungan Betul. puluhan, kalau nggak ratusan kali Pak. Betul, Gitu. betul. Terus kantor-kantor di perbatasan Indonesia, kantor-kantor penjaga perbatasan diperbaiki semua Pak. Duh, sekarang keren banget Itu Bos. dia. Sekarang keren deh Nah, kantor-kantor perbatasan itu. Iya. Tol laut. Nah, itu dia. Pak Jokowi menginisiasi tol laut walaupun sekarang nggak tahu Belum realisasinya tahu seperti dia apa gimana, ya, tapi iya. udah mulai diinisiasikan gitu. Untuk menjaga harga semua. Betul, jadi Pak. jadi sekarang di era Pak Jokowi ini namanya harga bahan bakar kayak seperti Pertalite, Pertamax itu sama Pak. Seluruh Indonesia. Itu. Dari Jakarta, Aceh, bahkan Papua sama. Semua. Belum pernah ada Pak. Zaman dulu harganya beda-beda Pak. itu dia. Gitu. Karena alasannya ongkos angkut apa segala macam. Iya, iya. Karena berbeda jadi mahal, mahal gitu. Bahkan pihak luar negeri, Malaysia, apa tau nggak? Mengeluh-ngeluhkan Pak Jokowi misalnya. Ya, iya. Iya. Bahkan ada rakyat di sana mengatakan kalau boleh tukeran ya, Pak Jokowi menjadi presiden kami, PM kami. Perdana Menteri ya. Iya. Pak Jokowi Iya. begitu. Artinya ya. kan, nah itulah Pak, memang dari sejarah juga mengatakan, jangankan seorang presiden Pak, nabi saja, di daerah asalnya dia nggak diterima oleh, Iya, kebanyakan nggak terima ya. Nggak terima. Bahkan diperangi. diperangi. Iya. dimusuhi. Nah itulah, itu memang udah penyakit dunia Pak, penyakit. Nah, dilalah kok Indonesia penghinaan kepada presiden ini berlarut-larut. Iya Pak. Kan waktu beliau masih menjabat, oke lah, hinalah. Iya. Ini udah selesai kok. Sudah selesai pun dihina. Masih dihina. Bahkan merembet ke istrinya. Wah, itu bahaya. Bayangin Bu Riana, Ah. kalau menurut saya pribadi nih Pak, saya kan, beliau itu kan seorang ibu rumah tangga biasa, sederhana, ya kan Pak ya? Iya. Nggak pernah ikut-ikutan cawe-cawe apa itu, kekuasaan kepresidenan, jadi ketua ini, ketua itu, kayaknya nggak pernah Pak. Itu dia. Ya itu Pak. Di sisi lain juga, sebagian manusia Indonesia ini senang banget menghina, mencaci maki, menuduh Pak Jokowi melakukan ini itu. Itu kan sebetulnya sangat disayangkan karena bertentangan dengan approval rating Pak. Itu dia. Dari survei oleh lembaga survei tertentu itu, dalam survei approval ratingnya itu Pak Jokowi ini mendapat nilai 75% rata-rata se-Indonesia. Ada yang lebih 80% Pak. Itu dia. Maksudnya approval ratingnya itu, Iya, maksudnya iya. tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pak Jokowi itu ada yang 80%, ada yang di bawah 80%, tapi rata-ratanya 75%. Itu kan tinggi banget Pak. Iya. Rata-rata Iya. approval rating seperti itu bagi seorang presiden yang akan mengakhiri masa jabatannya. Nah itu, jadi kalau kita lihat sudah begitu baik penilaian masyarakat kepada presidennya yang sekarang sudah jadi mantan. Ini para kelompok orang-orang yang disebut elit itu, yang menurut saya nggak elit lagi. Kenapa Pak? Kok nggak elit? Kan elit dia Pak. Nggak elit, menurut saya elit itu standarnya tinggi loh Pak. Oh, Elit itu kan orang yang, kalau dari jumlah 10, elit itu paling 2 Pak. oh ya? Jumlahnya sedikit dan berkualitas. Oh. Berkualitas luas sekali. Kualitas pemikiran, kualitas hidup sosialnya. Jadi kalau orang-orang ini berkomentar yang negatif terus-menerus kepada seseorang, itu bukan buah pikiran seorang elit. Oh. Makanya saya bilang kalau dibilang mereka itu elit, saya jadi nggak setuju. Nggak setuju ya? Nggak setuju. Apalagi yang suka menghina, memfitnah tanpa alat bukti yang cukup, itu kan namanya kan
Bukan elit ya mestinya. Bukan, Ya? bukan. Orang sembarangan aja. Orang sembarang. Sembarangan ngomong aja. Nggak beda jauh sama kita. Kita kan memang bukan elit, Pak. Kita Iya. rakyat biasa aja. Ya kan, gitu. artinya harusnya kalau dia sudah dikasih gelar elit, dia harus sangat hati-hati. Oh. Pilihan katanya pun harus hati-hati. Dalam apalagi dalam menilai. Biasanya orang elit itu, Pak, menghakimi orang jarang. Jarang ya? Dia selalu mencari solusi. Oh. Itu baru elit. Iya, iya, iya. Memberikan jalan keluar. Iya, bukan bikin kacau. Bukan bikin kacau ya. Kalau bikin kacau tuh namanya Pengacau. kacau. Dulu ada sempat gerakan itu disebut di Aceh dulu, Oh. GPK, Gerakan Pengacau Pengacau Keamanan. keamanan. Coba. Nah, iya, iya, iya. Dikasihlah mereka gelar itu karena apa? Karena suka bikin kacau. Betul, betul. Mengenai benar tidaknya itu kan terserahlah siapa yang mau kasih gelar itu. Jadi kalau orang-orang ini masih terus menerus begitu, saya nggak bisa bilang mereka elit lagi. Ya, jadi memang apa yang disampaikan beberapa orang itu memang jadinya delik aduan. Iya. Kalau delik aduan yang bersangkutan yang dikatakan ABCD itu yang harus mengadu ke kantor polisi. Itu dia. Misalnya pencemaran nama baik, penghinaan, perbuatan tidak menyenangkan. Nanti polisi mengurus. Iya. Bener nggak apa kata orang-orang ini terhadap si A itu memang bisa dikatakan penghinaan, pencemaran nama baik atau perbuatan tidak menyenangkan gitu. Jadi memang harus Pak Presiden Pak Jokowi sendiri yang harus melaporkan ke itu. Kalau orang lain nggak bisa, Pak. Iya. Nah, ini delik aduan Iya, gitu. aduan kan. Nah, Yang bersangkutan yang harus mengadu ke penegak hukum. penegak hukum. Iya. Nah, itu kan. Jadi kan kelihatan di sini bahwa Pak Jokowi itu sangat mahfum tentang hal itu, Pak. Maklum, mahfum atau maklum? Di atas maklum lagi, Pak. Dia termaklum ya, mahfum. Iya, iya, Ya. iya, iya. Sangat paham dia bahwa perilaku manusia ini bagi dia nothing. Jadi nggak perlu dibalas. Ya memang Pak Jokowi juga beberapa pernyataannya mengatakan ini kan namanya demokrasi, demokratis gitu loh. Jadi manusia boleh ngomong apa aja. Tapi menurut saya walaupun orang itu boleh ngomong apa saja, tapi harus tidak boleh sembarangan ngomong Iya. gitu. Yang menyakiti pihak lain Iya. gitu, apalagi merugikan pihak lain gitu Pak. Iya. Karena orang ngomong bebas, tapi dampaknya terhadap pihak lain juga harus dipikirkan. Iya. Jadi harus ada perlindungan terhadap hak seseorang yang merasa dirugikan itu. Betul. Jangan asal ngomong aja Betul, gitu, Pak. Betul nggak, Pak? Iya, benar banget. Jadi negara kita ini kan terkenal negara yang beragama. Iya, benar, Pak. Kenapa dibilang bernegara beragama? Karena dasar negara kita yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Betul, Ya kan? betul. Tapi kok perilakunya tidak mencerminkan orang beragama. Nah, Saya yakin hampir semua agama sangat mengimbau kepada pemeluknya bahwa bertutur katalah yang baik, jangan menyakiti orang. betul. Nah, banyaklah aturan-aturan Betul, yang betul. bisa dikelola, barulah kriteria orang ini orang yang baik. Iya. Ini baru lahir, Pak. Kita belum masukkan ke elit masih banyak lagi tambahan Oh ini. iya, iya, iya. Sebagai elit yang dikatakan elit oleh masyarakat. Misalnya ada 100 orang baik, nanti terpilihlah 10 yang elit. Iya, betul. Dari pendidikannya, pola pikirnya, Pola pikirnya, perbuatannya, nah, itu dia. Jadi kita agak ironis negara Iya, ini, iya, negara ironis, ya. yang beragama, tapi perilakunya kok tidak beragama. Nah, betul. Ya, begitulah tadi pembicaraan sebentar ya dari bapak-bapak lagi pada ngopi. Ngomongin Pak Jokowi yang udah pensiun masih dihajar sana sini. Tapi ada hal yang menarik tadi ya dari bapak-bapak itu bilang bahwasannya ya mereka itu yang nyerang Pak Jokowi dengan nyinyir atau fitnah, maki-maki bisa dibilang bukan elit. Elit itu ya yang berkata dengan baik ya. Artinya karena kan mereka nanti akan dicontoh sama masyarakat luas ya pandangan-pandangannya. Dan juga untuk pengamat-pengamat yang notabene adalah di bidang politik itu juga sebenarnya harus hati-hati ya kan mengelola atau meneliti sesuatu hal politik di negeri kita. Yang kita inginkan kan negara kita bersatu ya untuk maju, bukan pecah belah, malah membuat gaduh negara kita. Ya udah sangat terjelas lah kita kalau pendukung yang suka ngikutin berita-berita Pak Jokowi itu fitnahnya emang dari zaman Pak Jokowi 2014 sampai 2024 sampai sekarang pun
masih saja luar biasa. Keluarganya dihantam sana sini, padahal kebenarannya belum tentu ya. Apalagi pasukan, kalau kata Bu Irma itu presiden akal sesat. Yang biasanya danga dungu orang kalau kalah kalah berdebat. Profesor Mbah Amin contohnya ya kan, narasi-narasi beliau-beliau itu kan negatif ya, negatif, dan banyak hal yang salah, cuma imajinasi mereka membaca sebuah kemungkinan yang negatif, bukan yang positif ya. Ya begitulah tadi pembicaraan sedikit dari bapak-bapak yang ada di negeri kita. Alhamdulillah narasi-narasi busuk dari para pembenci itu nggak masuk ke otak-otak kita ya. Ya contoh paling gampang OCC RP lah, udah bodoh banget mereka, ijazah palsu. Nah itu dia. PKI komunis. Jokowi Kristen, atau maksudnya ya Kristen waktu itu kan pernah dituduhkan kafir bapak ibunya, itu udah ngawur semua lah, ngawur. Apalagi yang sekarang ini tuh, aduh, menghancurkan konstitusi. Padahal yang ngerjain MK, dan MK itu independen loh ya, jangan lupa 9 hakim. Ya. Bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapatnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.